Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam doa pagi yang dilakukan secara online. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pagi hari ini kami diizinkan kembali untuk melakukan ibadah secara online. Biarlah Engkau yang campur tangan sehingga kami yang mendengarkan bisa mendapat sesuatu yang indah dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, shalom, selamat pagi sekali lagi. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita hari ini disibukkan dengan persiapan Natal tentunya, ya. Kita disibukkan dengan persiapan Natal, banyak yang dekor, banyak yang nyiapin kado, banyak yang latihan, dan banyak hal lagi yang dipersiapkan. Tapi hari ini kita mau belajar untuk mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal, ya. Apa sih yang dipersiapkan hati kita untuk menyambut Natal? Kita mau belajar dari orang Majus. Ya, orang Majus adalah orang-orang yang cukup terpelajar, orang-orang yang kaya, orang-orang yang baik di dalam status sosial, ekonomi, ya. Tapi mereka mau datang dari daerah Persia, orang Majus itu dari Persia, dan mereka pergi ke Bethlehem untuk menyembah Yesus, ya. Ini yang menarik, karena itu kita mau belajar dari iman para orang Majus, ya. Bagaimana sikap hati daripada orang Majus. Yang pertama, sikap hati yang ditunjukkan oleh orang Majus adalah mereka tetap percaya. Kenapa saya bilang mereka tetap percaya? Karena coba perhatikan, saya yakin ini saya ambil dari Matius 2, ya, ayat 1 dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu mau baca silahkan, ya. Tapi Matius 2 menuliskan bagaimana orang Majus itu datang jauh-jauh itu untuk menyembah atau untuk berjumpa dengan seorang raja. Ya, seorang raja. Tapi yang menarik, ya, ketika dia datang ke Herodes bilang, rajanya nggak di sini. Ya, Herodes itu raja pada waktu itu. Karena itu sangat masuk akal, sangat logis kalau orang Majus datang ke Herodes. Karena yang dicari itu raja. Pasti nyarinya di istana. Tetapi Herodes bilang, enggak di sini, adanya di Bethlehem. Orang Majus datang ke Bethlehem. Tentunya orang Majus melihat keluarga kudus, Yusuf, Maria dan bayi Yesus yang kemudian sudah cukup besar pada waktu itu, ya, sehingga disebut dengan anak, ya, anak, ya. Karena itu tentunya keluarga kudus ini bukan keluarga yang kaya raya. Mereka tinggal di rumah atau tempat yang sederhana, ya. Baju mereka bukan baju branded, gitu ya. Ya, rumah mereka nggak rumah gedong. Tapi yang menarik, coba bayangin, mereka datang jauh, punya konsep berpikir, punya harapan bahwa mereka akan ketemu raja. Tapi kenyataan, mereka ketemu seorang anak kecil dengan rumah sederhana, dengan background keluarga yang sederhana, ayahnya hanya seorang tukang kayu. Coba bayangin ya, kalau kita, mungkin kita akan berkata, bener gak sih ini raja? Bener gak ini si calon raja? Bener gak ini anak ini adalah seorang raja? Pasti kita akan meragukan hal itu. Tapi yang menarik, sikap hati orang Majus ini, mereka tetap percaya walaupun mereka belum melihat Yesus datang sebagai raja. Ya. Walaupun mereka belum melihat Yesus datang sebagai raja. Kalau kita sekarang, kita sudah melihat bagaimana pekerjaan Yesus. Oke lah, kita nggak lihat Yesus secara langsung. Tetapi kita sudah tahu bagaimana efek yang dilakukan oleh Yesus, dampak yang dibuat Yesus di dalam dunia ini.
Nggak usah jauh-jauh, saat ini semua orang, hampir semua orang tahu siapa Yesus. Minimal orang Yahudi tahu, orang Kristen tahu, orang Muslim tahu. Yesus itu siapa? Betul nggak? Ya, artinya orang ini luar biasa. 2000 tahun masih dikenal namanya, masih diceritakan kisahnya. Pasti orang yang luar biasa kita sekarang. Jadi nggak heran kalau kita sekarang berkata Yesus luar biasa. Tapi yang menarik, orang-orang Majus pada waktu itu, dia datang jauh dari Persia dengan gambaran ketemu seorang raja. Malah ketemu sama keluarga yang sederhana, yang mohon maaf mungkin miskin karena mereka sedang dalam perjalanan, ya, nggak punya duit. Itulah mengapa orang Majus memberikan hartanya, emas, kemenyan dan mur. Ya, artinya jangan sampai iman kita kalah dengan orang Majus. Mereka betul-betul percaya ketika Tuhan bilang ada raja yang akan lahir di Bethlehem. Mereka nggak membayangkan raja seperti pikiran mereka. Mereka tetap berpegang pada iman. Kita membaca Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk kita. Ya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi ketika kita melihat kenyataan yang ada, kita jadi ragu. Benar nggak sih Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Kok COVID-nya nggak selesai-selesai? Kok pekerjaanku semakin buruk? Kok ekonomiku semakin nyungsep? Kok uang tabunganku semakin habis? Usaha ini, usaha itu nggak jalan. Bener nggak sih? Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ingat orang Majus, mereka punya gambaran seorang raja. Tapi yang di hadapan mereka adalah sebuah keluarga kecil yang sederhana. Tetapi yang menarik, sikap hati mereka. Mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah raja. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap hati yang ditunjukkan oleh orang Majus adalah bagaimana mereka menyembah Yesus Kristus. Perlu diketahui, orang Majus berasal dari Persia. Persia itu kerajaan yang besar. Ya, Persia itu bahkan pernah menaklukkan Israel. Jadi Persia ini kerajaan yang besar, sedangkan kerajaan Yahudi itu kerajaan kecil gitu ya. Kerajaan Yahudi itu kerajaan kecil, ya. Bahkan sampai sekarang pun negara Israel itu negara kecil. Indonesia jauh lebih besar. Biasanya umumnya kerajaan kecil lah yang datang kepada kerajaan yang besar, ya, untuk lobi-lobi, untuk kepentingan politik, ya. Kerajaan besar itu nggak perlu datang ke kerajaan kecil menyembah raja mereka, nggak perlu, ya. Kalau kita ingat film 300 ya, 300 itu ada seorang utusan dari kerajaan Persia, ya, untuk masuk ke Yunani, ya. Mereka tidak sedang menyembah, mereka mengatakan bahwa kalau kamu mau hidup, kamu harus menyembah raja kami, gitu ya. Wah, ya, tapi kalau nggak mau kita akan serang kerajaanmu dan kau akan musnah semua. Itu yang dilakukan oleh kerajaan besar kepada kerajaan kecil. Yang menarik, orang Majus yang dari kerajaan besar, mereka orang terpandang, orang kaya, mereka datang kepada kerajaan yang kecil, ya, Yahudi, ya, kerajaan yang kecil, ya, bahkan Yahudi itu pada waktu itu adalah di bawah kuasa Romawi. Jadi artinya mereka ini orang-orang jajahan gitu ya. Tapi orang Majus mau datang, mau menyembah. Saya melihat bahwa ada sikap hati yang mau merendahkan diri. Orang Majus dengan segala atributnya, mereka berasal dari kerajaan yang lebih besar, mereka jauh lebih kaya dari Yusuf. Bahkan mereka tidak mungkin datang bertiga menurut saya, mereka akan datang ratusan orang dengan tentaranya. Ya tentunya, ya, buat apa menyembah, ya. Tapi yang menarik, orang Majus mau merendahkan diri. Orang Majus mau merendahkan diri.
Apakah di Natal ini kita masih saja ego dengan kesombongan kita yang kita tampilkan? Dalam kita merancang Natal ini, apakah kesombongan kita yang mau kita tampilkan? Apakah gereja kita yang hebat yang kita tampilkan? Apakah bakat anak-anak yang luar biasa yang kita sodorkan? Ataukah kita mau merendahkan diri dan kita berkata, biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Kita harus meninggikan Yesus, semakin meninggikan Yesus, bukan meninggikan gereja kita. Bukan meninggikan kita sendiri, tetapi hendaklah kita meninggikan Yesus. Orang Majus dengan segala kebesaran yang dia punya, dia tinggalkan karena dia tahu dia bertemu dengan raja, bukan raja sembarangan, tapi raja di atas segala raja. Orang Majus aja ngerti, kita harusnya jauh lebih ngerti bahwa kita juga punya Tuhan yang kita rayakan kelahirannya. Kita rayakan reinkarnasinya yang tadinya Allah, dia lahir sebagai manusia. Itu bukan raja sembarangan. Karena itu, ayo kita belajar untuk merendahkan diri. Dalam kita melayani di gereja, layanilah dengan kerendahan diri. Tidak perlu menonjolkan siapa saya, tetapi tonjolkanlah siapa Yesus. Dua hal itu yang kita belajar dari orang Majus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Biarlah kami memiliki sikap hati seperti orang Majus yang selalu percaya kepada Tuhan dan selalu merendahkan diri dan menyembah Engkau. Ampuni kami Tuhan ketika kami terkadang tidak percaya kepada Engkau. Terkadang kami ragu kepada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, biarlah Natal ini kembali mengingatkan kami untuk kami percaya. Yang kedua Tuhan, biarlah kami belajar untuk merendahkan diri sehingga kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang membanggakan kekristenan kami, yang membanggakan gereja kami. Tetapi kami mau membanggakan Allah dan Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita di dalam kami merayakan Natal hari-hari ini. Karena kami yakin dan percaya semua yang kami lakukan untuk kebesaran nama Tuhan, bukan untuk kebesaran nama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh gereja yang merayakan Natal, Engkau yang campur tangan. Kami berdoa untuk keamanan, kami berdoa untuk kondisi politik yang ada. Biarlah Engkau yang campur tangan sehingga Natal kali ini betul-betul membawa damai. Bukan hanya untuk orang Kristen tetapi untuk seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah hari Minggu besok. Engkau yang campur tangan sehingga pelayan-pelayan Tuhan yang melayani betul-betul melayani Engkau dengan ketulusan hati dan semua kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau yang akan menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.